jam 4 sore itu Romo pokoknya aku terno menyang Griga. Kondisi masyarakat waktu itu sangat sulit sekali mencari air bersih. Romo Mangun itu tergerak bertempat tinggal di sini itu karena Romo Mangun terketuk kondisi masyarakat waktu itu. Jadi kondisi masyarakat waktu itu sangat sulit sekali mencari air bersih, terutama air bersih. Awal perkenalan dengan Romo Mangun itu adik saya PKL di tempatnya Romo Mangun. Nah, Romo Mangun tanya, kok bener-bener ku mau Wonosari? Nggih Romo, niku adik saya. Nah, Wonosari ini ada kendala, ada sumbernya. Ada sumber, tapi sumber itu di bawah tebing, di laut Romo. Nek musim kemarau kesulitan air. Karena ambilnya di laut, kalau nggak surut, nggak bisa diambil. Nah, aku tak melu Dek Wasemi. Nah, ikut adik saya ke rumah saya. Nah, jam 4 sore itu Romo, pokoknya aku terno menyang Griga. Aku tak ndelok sumber. Di era Romo Mangun di Padukuhan Karang ini benar-benar yang menjadi motivasi warga masyarakat untuk bergotong royong, karena di eranya Romo Mangun di Griga ini dulu ada gubuk, ada semacam bangunan-bangunan kecil, dan dikala itu belum ada jalan yang bisa dilalui oleh kendaraan. Cuma jalan setapak dari kampung sampai ke Griga ini ada 2 kilo. Romo Mangun itu tidak hanya membantu masyarakat dalam memfasilitasi pengambilan air saja, tapi banyak hal yang dilakukan oleh Romo Mangun. Salah satunya membimbing anak-anak untuk belajar. Jadi waktu itu Romo Mangun membuat suatu kelompok belajar, dan tentunya anak-anak itu difasilitasi oleh buku-buku bacaan yang waktu itu di usia saya waktu itu masih sulit sekali untuk mendapatkan buku-buku bacaan-bacaan. Yang namanya Romo Mangun itu adalah anugerah istimewa Tuhan kepada tidak hanya gereja Katolik Indonesia, tetapi juga bangsa Indonesia. Gitu ya. Seorang budayawan, ya, dia dikenal sebagai seorang budayawan, dikenal sebagai seorang arsitek, seorang pendidik, ya, dan juga orang yang ikut terlibat di dalam perjuangan merebutkan kemerdekaan, ya, sebagai tentara pelajar waktu itu. Komplit lah.
2016 Romo Wir beserta kawan-kawan datang ke Ngridak dan mengadakan sosialisasi kepada warga masyarakat di Padukuhan Karang, sehingga kedatangan Romo Wir ini ditanggapi oleh masyarakat Padukuhan Karang untuk pengembangan dan napak tilas peninggalan dari Romo Mangunwijaya. Kira-kira bagaimana membuat supaya ungkapan syukur ini akan menggema ya, lebih luas gitu ya. Salah satu yang saya pilih adalah membangun sebuah wadah untuk pendidikan gitu ya. Pokoknya karena Romo Mangun juga mencintai ya pendidikan, dan dia lebih spesifik pendidikan anak-anak gitu ya. Dengan gaya Romo Mangun ya, model Romo Mangun. Dari sebuah kontemplasi saya mengenai Romo Mangun dengan seluruh gagasan-gagasan, kegelisahan beliau dan lain-lain, akhirnya saya menemukan wadah itu mungkin paling cocok adalah sebuah ekocamp gitu. Maka itulah yang saya tawarkan, berdiskusikan dengan teman-teman dari Sanata Dharma, dari Atmajaya, begitu mereka cocok, setuju gitu ya. Terus waktu kita cari namanya apa ekocamp ini? Awalnya namanya ekocamp Mangunwijaya. Terus akhirnya muncul Mangun Karso gitu. Artinya apa? Kersane Romo Mangun gitu ya. Mangun Karso. Tetapi kemudian dalam musyawarah dengan masyarakat ada dua makna lagi gitu ya. Itu dari mantan lurah Girikarto, Pak Sukap itu menawarkan dua pemahaman lagi. Selain ini kersane Romo Mangun, Mangun Karso. Karso itu kan niat, kehendak. Mangun itu kan bangun gitu ya. Maka ini adalah ungkapan kehendak masyarakat untuk bangun sesuatu gitu ya. Sesuatu itu adalah yang mempunyai kaitan dengan perjuangan Romo Mangun, yaitu di bidang pendidikan, memberikan contoh gitu ya. Maka ekocamp Mangun Karso ini harus menjadi sebuah proyek percontohan gitu ya. Mendidik masyarakat cara melestarikan air dan lingkungan, melestarikan usaha pertanian yang berkelanjutan. Keberadaan ekocamp Mangun Karso di tengah masyarakat itu supaya bisa mengajak masyarakat yang lebih luas Gunung Kidul ini untuk melakukan sesuatu yang bernilai bagi kepentingan banyak orang gitu ya. Mereka yang berkunjung di sini mengenang, oh ini Romo Mangun dengan seluruh perjuangannya mengalami keindahan alam, maka ada keterpersonaan ya terhadap keindahan, ada keterpersonaan terhadap seorang tokoh ya, tokoh bangsa. Nanti ditambah ada keterpersonaan terhadap keanekaragaman budaya Indonesia dengan adanya panggung seni. Mungkin ada pertunjukan-pertunjukan yang bisa ditampilkan di sini. Itu orang mulai merasa ya dididik gitu ya, dididik untuk mencintai seluruh anugerah-anugerah Tuhan yang diberikan pada bangsa ini.